Haleluya, shalom maka kerajaan. Dimanapun saudara berada, saat ini saya percaya saudara tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Dan kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini. Sebelum kita memulai, saya perlu mengingatkan bahwa dalam ibadah ini nanti akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat Tuhan bisa mempersiapkan secara mandiri. Dan mari persiapkan setiap hati kita untuk masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur buat segala apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, semua anugerah-Mu Tuhan yang terbesar. Terima kasih Tuhan, kami mempersiapkan hati hidup kami Tuhan, untuk lebih lagi dilawat oleh Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Sungguh hanya Engkau Tuhan Allah yang layak dipuji, disembah sampai selamanya. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari singarakan pujian ini. Alam semesta sungguh nama-Mu Tuhan, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang besar. Haleluya, haleluya, haleluya.
seperti air yang deras mengalir, memenuhi setiap hati kami. Sungguh kasih-Mu Tuhan melimpah di dalam kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sungguh Tuhan tak tertandingi kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Mari lebih lagi jemaat Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Lebih boleh katakan kasih-Mu. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Terpujilah nama Tuhan kita, sungguh Dia Allah yang terbesar dan termulia dalam setiap kehidupan kita yang percaya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Sungguh biar nama Tuhan yang terpuji sampai selamanya. Nyatakan kebesarannya lewat setiap pujian yang kita naikkan. Haleluya. Mari jemaat yang di rumah bisa bertepuk tangan, tetap bersuka cita dalam Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang terbesar, yang layak dipuji sampai selamanya. Dengan segenap hati katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku,
memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari angkat tangan, tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Sungguh Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Ini kerinduan kami Tuhan, biarlah setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan, Juru Selamat dalam setiap kehidupannya. Setiap lutut bertelut memuliakan nama Engkau, sujud di altar-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Mari katakan, Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Lebih sungguh katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Sungguh Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Semuanya bilang puji nama Tuhan. Haleluya. Sungguh Tuhan kita Allah yang besar, Dia layak dipuji, disembah sampai selamanya. Mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan kita. Mari naikkan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sungguh nama yang berkuasa, hanya nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Nama yang ajaib, haleluya. Mari jemaat Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Sungguh Dia Allah tak tergoyahkan oleh apapun juga. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan
sukacita dalam Tuhan. Siapkan hati kita untuk firman Tuhan ditabur pada saat ini. Bila firman itu menuntun setiap kehidupan kita, sebab Dia Tuhan penolong setiap kita. Haleluya. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Sungguh Kau Allah yang setia di setiap jalan-jalan kami. Kepada jemaat Tuhan yang sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Sungguh Kau Allah yang setia, Allah yang setia, ya Tuhan. Kau ada di setiap jalan kami, Tuhan Yesus. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Katakan hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Sungguh Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Shalom warga kerajaan. Tidak ada yang lebih berharga daripada bagi setiap seorang ayah adalah keturunannya, anak-anak dan cucu-cucunya. Karena firman Tuhan mengatakan kemuliaan anak-anak adalah orang tuanya, tapi kebanggaan dari seorang kakek seperti saya ya, yaitu cucu-cucunya. Karena itu firman Tuhan mengajarkan Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda ya, menurut jalan yang patut baginya.
maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Hidup adalah suatu perjalanan. Dari anak-anak menjadi orang dewasa, bahkan menjadi orang tua. Di sini dipakai perkataan saken. Saken itu orang tua yang sudah beruban tapi berhikmat, ya. Karena rambut putih yang didapatkan di jalan kebenaran itu adalah kemuliaan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, perkataan didiklah ini disiplin. Jadi salah sekali kalau orang tua menyerahkan pendidikan kepada guru-guru dan pendidikan kepada guru sekolah minggu, pemimpin kaum muda dan sebagainya. Karena seorang bapak itu harus seperti Abraham. Dalam Kejadian 18, maka ketika Tuhan dan dua malaikat, itu adalah saya percaya Kristofani, ya, penampakan Kristus dengan dua malaikat, datang ke kemah Abraham. Dan yang ditanyakan adalah bukan berapa banyak kambing dombamu, tapi yang ditanyakan di manakah Sarah istrimu. Karena Tuhan datang bawa kabar baik. Tahun depan pada masa seperti juga, engkau akan menggendong seorang putra, bukan seorang bayi, seorang putra. Nah, kasih Tuhan, saya dengarkan ini, maka kemudian Tuhan berikan perintah. Dalam kitab Kejadian pasal 18 juga dia berkata bahwa Abraham akan menjadi a great and mighty nation. Bangsa yang kuat dan berkuasa. Dimulai dari mana? Perintahkan kepada anak-anakmu untuk mengikuti jalan yang kutunjukkan dan mengikuti segala perintah dan ketetapannya. Karena itu saya berkata khusus untuk setiap bapak-bapak. Firman Tuhan mengatakan encourage your children. Ya, mumpung masih muda, itu dididik. Terjemahan lain dalam Complete Jewish Bible dikatakan bukan jalan yang patut, tetapi jalan yang sepantasnya dan yang cocok buat dia. Sebagai contoh, saya punya seorang sahabat, Bapak dan Ibu Aryo, dan perusahaannya ini termasuk yang agak bebas krisis. Itu perusahaan pemakaman. Dia punya cuma seorang putri yang sangat mereka kasihi tentu saja. Dan mereka mengutus dia untuk belajar apa? Ke Amerika, bukan belajar yang lain, tapi menjadi undertaker. Undertaker itu perusahaan pemakaman. Kalau Tuhan Yesus uppertaker, ya. Dan karena itu perusahaannya maju luar biasa. Apalagi menantunya orang Taiwan. Dan sejak itu, kalau dulu mereka cuma kebanyakan melayani orang Kristen, ya. Sekarang lebih meluas lagi karena dimasukkan unsur-unsur Mandarin. Tetapi yang saya mau ajarkan adalah orang tuanya mengarahkan ke jalan yang patut baginya. Karena itu banyak daripada kita itu menyerahkan. Terserah kamu maunya apa. Bukan. Kita kenali karunia anak kita. Dan kemudian kita dukung dia. Kita arahkan dia. Dan terutama encourage them. Karena ada firman Tuhan mengatakan kitab Kolose. Jangan terlalu keras buat anak-anakmu. Nanti mereka putus asa. Mereka tidak berusaha untuk menyenangkan kau lagi. Ya, supaya tidak pahit hatinya. Karena itu perkataan didik ini sudah kurang disukai. Karena itu ada discipline your child. Sekiranya Tuhan memberkati keluarga saudara. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan Allah. Kita bersyukur kita punya Allah yang selalu menghendaki hidup kita sempurna. Tentu bukan berarti setiap kita tidak punya kekurangan, tidak punya kelemahan, atau tidak pernah melakukan kesalahan. Justru di sisi hidup kita yang penuh dengan segala kekurangan, kelemahan, dan pernah melakukan kesalahan, Tuhan ingin membuat kita menjadi sempurna seperti Dia. Lewat apa? Lewat proses, kemudian mengalami progres menuju kepada kesuksesan. Karenanya tema firman Tuhan pada hari ini saya berikan tema berproses menuju sukses. Berproses menuju sukses. Nah, saya percaya saudaraku, semua itu adalah rencana Tuhan yang luar biasa. Karenanya saya akan mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan terambil dari Efesus pasal 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13,
sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Efesus tentang hal-hal di mana kita ujungnya, endingnya, akhirnya adalah menjadi serupa dengan Kristus, atau di sini dikatakan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kalau kita melihat di sini yang diperlengkapi adalah orang-orang kudus. Orang kudus kenapa harus diperlengkapi? Karena kita sebagai manusia masih ada sisi yang perlu untuk terus ditambahkan, terus ditingkatkan, terus ada progres dari kehidupan rohani saudara dan saya. Ya, untuk apa saudaraku? Untuk pembangunan tubuh Kristus. Karenanya bersiaplah di dalam proses untuk mendapatkan satu progres sehingga saudara diharapkan menikmati kesuksesan yang daripada Tuhan. Sukses yang daripada Tuhan berbeda dengan apa yang dunia ini definisikan. Dunia melihat kesuksesan dari berapa banyak harta yang saudara kumpulkan, dari berapa banyak perusahaan yang saudara miliki, dari berapa tinggi jabatan yang saudara miliki. Tetapi kesuksesan di dalam Tuhan adalah seberapa banyak saudara boleh mengerti akan kehendak-Nya dan masuk di dalam rencana Tuhan dan hidup di dalam kebenaran, sehingga berkat-berkat jasmani akan mengikuti sebagai bagian, sebagai dampak, sebagai akibat saudara hidup di dalam kebenaran. Karenanya mari kita sama-sama belajar pada hari ini untuk sungguh-sungguh boleh menikmati keberhasilan, kesuksesan yang Tuhan sedang rencanakan dalam hidup setiap saudara dan saya. Saya akan mengajak kita untuk melihat di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Di sini saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini bukan ditujukan kepada orang yang belum mengenal Kristus, bukan ditujukan bagi mereka yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi di sini dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus, artinya saudara dan saya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta Raja dalam hidup kita. Bahkan di sini dikatakan, karena itu hendaklah hidupmu, hidup saudara dan saya, tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia itu memberikan satu pengertian, jangan sampai kita tadinya pernah di dalam Dia, lalu sekarang keluar. Tadinya tetap di dalam Dia, sekarang kita tinggalkan Dia. Artinya, marilah kita mau tetap konsisten untuk kita tetap di dalam Dia. Artinya tetap di dalam firman-Nya, tetap di dalam iman percaya kita kepada Dia, karena Dia sudah menyelamatkan dan mengasihi kita lebih dahulu. Ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dari ayat yang barusan kita baca yang terambil dari Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan yang ke-7 ini, kita melihat ada 4 hal bagaimana agar saudara dan saya boleh mengalami progres, mengalami perkembangan, mengalami pertumbuhan, ya. Dari proses kita mengalami progres untuk mencapai kepada kesuksesan. Banyak kali orang harapkan adalah kesuksesan. Memang tidak salah, ya. Saudara berharap untuk menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil, itu tidak salah. Tapi tidak ada kesuksesan tanpa melewati proses. Waktu saudara diproses, ada satu hal adalah apakah saudara mengalami progres, mengalami perkembangan, mengalami pertumbuhan, mengalami kemajuan, sehingga itu yang akan membawa saudara menuju kepada kesuksesan yang daripada Tuhan. Tentu
Waktu saudara diproses, jangan lari. Ada banyak orang tidak suka proses. Ada banyak orang lari daripada proses. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami hari ini, tapi tetaplah percaya apapun keadaan saudara. Kalau hari ini engkau sedang diproses, ada tekanan, ada beban, ada pergumulan, ada problem, tetap pakai Dia, pakai Tuhan sebagai satu-satunya sumber kekuatan, sehingga saudara bisa melewati proses itu, mengalami progres, mengalami pertumbuhan, perkembangan, kemajuan, sehingga akhirnya saudara akan mengalami kesuksesan. Dan kesuksesan yang Tuhan harapkan adalah saudara dan saya menjadi serupa seperti Kristus. Hal yang pertama saya akan ajak kita lihat di dalam Kolose yang tadi sudah kita baca, Kolose 2 ayat 7a. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Poin yang pertama adalah proses membawa kita lebih mengenal Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita berakar, makin dalam, makin intim, makin dekat dengan Tuhan, membuat kita makin mengenal Dia. Seringkali kita hanya tahu cuma Tuhan itu namanya Yesus, sekedar tahu firman-Nya, sekedar tahu Alkitab itu ada dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ada 39 kitab, Perjanjian Baru 27 kitab. Mungkin kita sudah membacanya, mungkin kita sudah menghafalkan ayatnya, tapi sudah ke kita, saudaraku, untuk mendengar, bukan cuma sekedar mendengar, tapi mendengarkan. Bukan cuma sekedar mendengarkan, melakukan. Bukan cuma sekedar melakukan, tapi menghidupi firman itu. Sehingga firman yang kita dengar, yang kita hafal, yang kita baca, bukan cuma sekedar kita tahu, tetapi kita menghidupi. Artinya saudara dan saya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ada banyak contoh di dalam Alkitab sehingga mereka boleh mengenal Yesus. Ya saudaraku, ya beberapa waktu yang lalu saudara dengar di dalam khotbah juga tentang bagaimana Yesus dan murid-muridnya di Danau Galilea, angin topan melanda sehingga perahu itu hampir tenggelam. Dan Yesus berjalan di atas air dan murid-murid melihat dan mengatakan dan berseru, itu hantu. Ya, bagaimana mungkin saudaraku, murid-murid yang sudah bergaul, yang sudah makan bersama, pelayanan bersama, berdialog, bercakap-cakap langsung tatap muka, bisa berkata bahwa itu hantu. Tuhan disebut hantu. Artinya murid-murid belum terlalu mengenal siapa itu Yesus. Maria dan Marta, kekasih atau orang dekat, ya teman baik, sahabat baik daripada Tuhan Yesus. Ya Maria, Marta dan Lazarus. Waktu Lazarus mati, saudaraku, Maria dan Marta berkata, seandainya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Artinya, Maria dan Marta belum mengenal sungguh-sungguh Yesus sanggup membangkitkan yang sudah mati sekalipun. Lalu Yesus mengajak untuk Maria dan Marta menunjukkan pergi ke kubur. Tetapi mereka berkata, sudah 4 hari Lazarus ada dalam kubur. Tetapi ternyata saudaraku, Lazarus diperintahkan keluar dan Lazarus bangkit dari kematiannya. Lewat kematian Lazarus, Maria dan Marta boleh mengenal siapa Yesus sebenarnya. Contoh yang lain, ada perjamuan kawin di Kana, anggur habis. Ya, itu salah satu hal yang sangat memalukan daripada pemilik pesta, di mana sesuatu yang harusnya selalu terhidang tersedia, tetapi di tengah pesta anggur menjadi habis. Di situ hadir Maria bersama dengan Tuhan Yesus, dan kita lihat akhir daripada cerita itu, Yesus memerintahkan tempayan diisi dengan air tawar dan disuruh mencedok air dibawa kepada pemimpin pesta.
ya saudaraku, dan kita tahu bahwa air tawar diubah menjadi air anggur. Saya percaya lewat masalah, mungkin ada sesuatu yang habis, kasih Tuhan itu habis dari hidupmu. Jangan kecil hati, justru lewat semua itu, lewat masalah, lewat problem yang sedang kau hadapi, lewat pergumulan yang Tuhan izinkan untuk kau alami, membuat kau semakin mengenal siapa Tuhan yang saudara dan saya sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hal yang pertama tadi adalah bagaimana kita boleh melihat bahwa proses membawa kita lebih mengenal Tuhan. Yang kedua, saudaraku, ayat yang ke-7b dari Kolose pasal 2 ayat yang ke-7b, dibangun di atas Dia. Ya. Di sini kita boleh melihat poin yang kedua adalah proses yang dihidupi membawa kita kepada pertumbuhan. Ya, proses yang dihidupi membawa kita kepada pertumbuhan, membawa kita kepada progres. Ya, kalau proses lalu kemudian kita melari dari proses, kita menghindar dari proses, kita sulit untuk mengalami pertumbuhan. Kenapa saudaraku banyak orang Kristen menjadi jenuh, menjadi bosan dengan kekristenannya? Dia sudah berdoa, dia sudah rajin ke gereja, dia sudah taat di dalam mengembalikan persepuluhannya, tetapi sepertinya tidak ada pertolongan Tuhan. Sepertinya dia hidup di bawah langit yang tertutup. Ya, dia berdoa nggak pernah sampai kepada ke surga. Sepertinya doa itu terhalang oleh banyak hal. Ya, saya percaya saudaraku, itu ketika kita tidak mau ada di dalam proses. Justru waktu kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita lihat dulu di dalam 2 Petrus ayat yang pasal pertama ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Ya, dikatakan bukan cuma sekadar berusaha, tetapi sungguh-sungguh berusaha. Artinya dicoba sekali, diusahakan sekali, mungkin saja gagal, mungkin saja tidak berhasil, tetapi diusahakan sungguh-sungguh. Ada kesungguhan hati, ada satu pengorbanan, ada satu tekad yang pantang menyerah. Untuk apa? Untuk menambahkan. Ya, katakan bersama saya, menambahkan. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu ingin menambahkan. Dia tidak begitu-begitu saja, tidak cukup begitu saja. Dia terus menambahkan. Hari ini saudara yang kurang baik dibawa Tuhan menjadi baik. Yang sudah baik makin baik lagi. Yang belum diberkati akan dibawa untuk diberkati. Yang sudah diberkati akan terus Tuhan tambahkan. Karena saya percaya Allah kita yang berkata, engkau selalu naik dan tidak turun. Karenanya saudaraku, hindari pandangan hidupmu seperti roda berputar. Hidupmu tidak seperti roda berputar. Hidupmu selalu naik dan tidak turun. Percayalah, masalah ketika diizinkan terjadi bukan artinya hidupmu sedang turun. Sepanjang kau tetap percaya di dalam Tuhan, engkau selalu naik dan tidak turun. Menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat yang ke-6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ya, makanya saudaraku, seringkali saya katakan prioritas kita itu terbagi 3. Ya, yang pertama ditujukan kepada yang segereja. Ya. Yang kedua, yang seiman. Artinya mungkin tidak segereja, tapi yang sama-sama percaya kepada Yesus. Yang ketiga adalah sesama. Ya, tadi sudah dikatakan, saudaraku, mulai daripada yang segereja, seiman, sesama. Lanjut ayat yang ke-8 saya akan bacakan. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, ya, yang terus ditambahkan itu ada pada saudara dan saya, bukan cuma sekedar ada, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Ya,
menjadi giat dan berhasil, menjadi sukses dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi apa yang Tuhan inginkan adalah hidup saudara terus bertambah-tambah, ya, mengalami progres, mengalami perkembangan, mengalami pertumbuhan, mengalami penambahan. Untuk apa? Untuk saudara makin dibawa untuk menuju kesuksesan, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Ayat yang ketiga, yaitu 7C dari Kolose pasal yang kedua, bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Bukan cuma sekedar iman, bukan cuma sekedar percaya, tetapi di sini dikatakan iman yang diajarkan kepadamu. Ya, saudaraku, jadi harus ada sesuatu yang terarah, fokus. Karenanya poin yang nomor 3, ya saudaraku, adalah Tuhan menjadi fokus dan orientasi hidup kita. Hendaklah Tuhan menjadi fokus dan orientasi hidup saudara dan saya. Segala sesuatu yang tidak fokus pasti hasilnya tidak bagus. Ya, saya percaya sesuatu yang fokus, ya. Kalau dulu saudara dan saya masih kecil, kita seringkali ditunjukkan, yaitu kaca pembesar, ya, kaca pembesar. Lalu berada di bawah sebuah sinar matahari. Lalu diletakkan sebuah kertas, dan waktu kaca pembesar itu memfokuskan sinar matahari ke satu titik, dan titik itu membuat kertas ataupun benda yang ada di titik itu menjadi terbakar. Artinya fokus itu akan mengumpulkan seluruh kekuatan sehingga terjadi sesuatu yang dahsyat. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita punya fokus, punya satu orientasi yang benar kepada Tuhan? Seorang yang sedang memanah, tentu dia mencari sebuah target sasaran. Target sasaran itu biasanya sebuah titik, lalu ada lingkaran, makin besar, makin besar, makin besar. Lalu seorang pemanah untuk bisa fokus, dia harus mengarahkan kepada titik yang di tengah, bukan kepada lingkaran yang di luar, apalagi hal-hal yang di luar lingkaran. Dia harus fokus. Itu namanya dia fokus mengarahkan sasaran kepada targetnya. Tetapi banyak kali kita lihat, termasuk orang yang sudah percaya kepada Tuhan, dia memanah sembarangan, setelah panahnya tertancap, baru dia membuat sendiri lingkaran, seolah-olah itu fokus atau target yang sudah direncanakan. Saya percaya, saudaraku, hal seperti itu adalah dia melakukan sesuai dengan apa yang dia suka. Dia melakukan sesuai dengan apa yang dia rencanakan. Tapi hidup saudara dan saya, kalau saudara hidup saudara dan saya ingin sukses di hadapan Tuhan, cari dahulu target yang Tuhan sudah rencanakan untuk saudara mengarahkan panah hidup saudara kepada sasaran. Dan percayalah, saudara akan menikmati bukan cuma sekedar secara materi, tapi hidupmu penuh dengan damai sejahtera, keluargamu akan harmonis, dan kau bisa melihat bukan cuma sekedar memiliki harta, tetapi saudara diberikan karunia untuk menikmati. Bahkan saudara akan dipakai untuk menjadi saluran berkat, sehingga orang diberkati lewat hidup saudara dan saya. Hal yang ketiga ini perlu untuk membuat kita boleh semakin hati-hati di dalam mengarahkan panah ke sasaran. Jangan sampai kita yang membuat lingkarannya, tetapi Tuhan yang membuat lingkarannya, Tuhan yang membuat sasarannya, dan kita yang mengarahkan panah kehidupan kita. Yang keempat, saudaraku, ya, yang keempat, ayat ke-7D. Hatimu melimpah dengan syukur. Ya, hatimu melimpah dengan syukur. Nah, yang keempat adalah tumbuhkan semangat
ketika menghadapi proses. Tumbuhkan semangat ketika menghadapi proses. Kenapa Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Kolose untuk selalu bersyukur? Ya, untuk menumbuhkan rasa syukur kita. Karena saya percaya, saudaraku, waktu saudara bersyukur, ada satu luapan dari hati. Dan saya sangat yakin, ucapan syukur itu harus dimulai dari hati kita. Artinya kalau hati kita tetap percaya kepada Tuhan, hati kita tidak bisa dipisahkan oleh kasih Kristus. Meskipun keadaan, meskipun kesulitan, meskipun segala kekurangan, segala problem, segala masalah yang sedang menghimpit hidup saudara dan saya. Tapi kalau hatimu tetap percaya kepada Tuhan, yang keluar dari mulut kita adalah ucapan syukur. Kenapa? Karena lewat masalah ini, saudara tidak bertanya mengapa ini terjadi. Tapi pertanyaannya adalah lewat apa yang Tuhan rencanakan, lewat kejadian yang aku alami. Saudaraku yang sangat dikasihi oleh Tuhan, percayalah saudaraku, waktu saudara belajar untuk senantiasa bersyukur, dimulai dengan hatimu yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan yang baik. Waktu hatimu bersyukur, saya percaya engkau adalah orang-orang yang penuh dengan sukacita, orang-orang yang berbahagia. Tahukah saudara, waktu hatimu berbahagia dan bersukacita, ya, tanpa sadar saudaraku, memang tidak bisa dilihat oleh mata, ya, tubuhmu akan mengeluarkan hormon-hormon yang akan membuat imunitas, daya tahan tubuh saudara semakin meningkat. Dan itu yang akan membuat penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh kita ada satu kekuatan untuk melawan, untuk menangkis, untuk menghancurkan setiap sakit penyakit. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jangankan untuk mencegah, jangankan untuk meningkatkan imunitas. Orang yang sudah sakit sekalipun, ketika dia tetap bersyukur kepada Tuhan, ketika dia tetap percaya Tuhan sanggup, ketika dia tetap percaya bahwa Tuhan adalah Yehova Rafa, saya sangat yakin dan percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karenanya pilihlah hal-hal yang mendatangkan sukacita. Jaga hati saudara. Jangan izinkan sukacitamu tercuri. Karena saya sangat yakin dan percaya lewat setiap masalah itu adalah bagian daripada proses. Untuk apa? Supaya saudara mengalami progres. Sehingga di ujungnya adalah kesuksesan. Hidup saudara dan saya menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Biarlah lewat ibadah pada hari ini tetap pelihara, pegang dengan sungguh. Jangan biarkan kerajinan saudara menjadi kendor. Jangan biarkan masalah menghimpit saudara. Jangan biarkan problem membuat saudara jauh daripada Tuhan. Justru waktu saudara mengalami hal-hal yang mungkin hari ini kurang menyenangkan, hari ini saudara mengalami hal-hal yang sepertinya itu membuat saudara harus berteriak, tetap katakan keadaanku boleh tidak baik, tetapi Tuhan selalu baik dalam hidupku. Dan percayalah, lewat apa yang saudara sedang alami, Dia tidak pernah mengizinkan beban persoalan lebih daripada kekuatan untuk saudara menanggungnya. Bahkan Dia berikan jalan keluar. Puji Tuhan, ya. Saya senang kalau saudara boleh tetap percaya bahwa Dia sanggup. Karenanya saya mengajak kita untuk boleh berdoa. Mungkin hari ini saudara sedang mengalami pergumulan. Hari ini saudara sedang mengalami problem. Hari ini saudara sedang mengalami baru di PHK, saudara mengalami masalah, kesulit untuk melakukan sejumlah pembayaran karena usaha lagi sepi dan sebagainya dan sebagainya. Atau engkau sedang mengalami sakit, harus terbaring di tempat tidur, engkau tidak bisa beraktivitas, atau mungkin saudara sedang mengalami masalah di dalam rumah tanggamu sedang mengalami kegoncangan. Hari ini saudaraku, tetap pegang janji Tuhan, lewati proses. Yang perlu saudara biar izinkan Allah munculkan progres, munculkan perkembangan, munculkan pertumbuhan, sehingga tidak mandek, tidak stagnan, tidak berhenti, tidak stop, tapi terus bergerak terus untuk melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Mari saudaraku, kita satukan hati dalam doa. Tuhan, biarlah setiap saudara yang ada di rumah saat ini mengikuti ibadah online saat ini,
jamahan Tuhan, kasih Tuhan yang melampaui segala akal menjamah hidup mereka, sehingga yang sakit boleh disembuhkan di dalam nama Yesus, sehingga mereka yang sedang berbeban berat, yang mengalami jalan buntu, pada hari ini pintu kesempatan, pintu pertolongan dibukakan dalam nama Yesus. Dimunculkan kesempatan yang baru, karena di dalam Kau tidak pernah ada jalan buntu, selalu ada pertolongan tepat waktu. Buat mereka yang sedang mengalami kegalauan, kebimbangan, keraguan, hari ini Tuhan, hamba berdoa, jamahan Tuhan, teguhkan hati mereka, sehingga mereka tetap kuat dan percaya bahwa di dalam Engkau selalu ada kekuatan yang baru. Tuhan tidak pernah berjanji tanpa untuk menggenapi janjimu, tetapi Engkau adalah Allah yang bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Kami tahu Tuhan, Kau sanggup melakukan lebih daripada apa yang sanggup kami doakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara yang sudah mempersiapkan roti perjamuan, kita mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Karena pada malam terakhir sebelum Yesus disalibkan, dia mengambil roti, setelah mengucap syukur atasnya, dipecahkannya roti itu, lalu diberikan kepada para muridnya, seraya ia berkata, ini adalah tubuhku yang dipecahkan dan dibagikan bagi kamu semua, lakukanlah ini senantiasa sebagai peringatan akan aku. Apakah jemaat Tuhan percaya bahwa roti yang kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Selesai membagikan roti, Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, dan setelah mengucap syukur atasnya, dia katakan, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, darah yang tertumpah bagi kamu semua. Lakukanlah ini senantiasa sebagai peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa cawan yang berisi anggur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Letakkan cawan saudara. Biarlah kasih Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, basuhan darah Yesus menyertai setiap saudara. Saudara boleh tetap hidup di dalam kebenaran, di tengah goncangan, di tengah tantangan, di tengah pandemi ini. Saudara tetap kuat, terpelihara sempurna secara roh, jiwa, dan tubuh. Dan biarlah hidup saudara boleh tetap mempermuliakan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Saya percaya setiap jemaat Tuhan yang di rumah diberkati oleh penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Ketika kita diberkati oleh firman Tuhan, saya percaya kita juga rindu memberkati pekerjaan Tuhan lewat setiap persembahan yang akan kita tabur. Dan persembahan dapat ditransfer melalui rekening yang tercantum di bawah ini. Dan bila semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita menabur, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah ini. Kalau setiap kami boleh menabur di ladang-Mu Tuhan. Kami percaya apa yang ditabur oleh setiap jemaat-Mu Tuhan, Engkau melihat dari tempat tinggi-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu mereka yang menabur. Setiap pekerjaan, usaha yang dikerjakan, Engkau buat berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya bila setiap jemaat-Mu terus menerima setiap janji-janji itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Setiap kita dipilih, dikuduskan untuk memberitakan kebenaran. Haleluya. Yeah.
Sungguh nama Yesus, nama yang ajaib, layak dipuji kekal sampai selamanya. Haleluya. Kita berdiri dengan kuasa sebab Roh Tuhan, Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bagi nyatakan Yesuslah Raja kemenangan. Untuk selamanya Dia berkuasa, lagi berikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Sungguh namamu kekal ya Tuhan Yesus, nama yang besar, nama yang dahsyat, nama yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Saatnya mari bangkit gereja Tuhan, Bangkit nyatakan nyatakan nama yang yang besar. Yesuslah, Yesuslah Tuhan. sekarang saatnya Bangkit nyatakan Yesuslah Raja, Yesuslah Raja kemenangan. Untuk selamanya Dia berkuasa, lagi berikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, param param. Angkat saat ini kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang baru, hikmat yang baru, kemampuan yang baru, perlindungan Tuhan nyata di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tetap bersukacita di dalam Tuhan, sebab Dia sumber segala dalam kehidupan kita. Haleluya.